Shalom jemaat Tuhan. Ada sukacita sore hari ini. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, menyerahkan ibadah kita kepada Dia. Tuhan Yesus, kami bersukacita karena sore hari ini kami boleh datang kembali kepada Tuhan. Kami boleh berjumpa kembali dengan Tuhan bersama saudara-saudara seiman kami di dalam rumah Tuhan. Karena kami tahu di dalam rumah-Mu ada sukacita, ada damai sejahtera Tuhan. Ada pertolongan, ada perlindungan, ada kesembuhan, kuasa-Mu nyata di dalam rumah-Mu. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu Tuhan, biarlah setiap umat-Mu membawa hidup mereka, hati mereka untuk sungguh-sungguh dengan haus dan lapar, rindu berjumpa dengan Tuhan. Kami serahkan ibadah sore hari ini kepada Tuhan, kami bawa kepada nama di atas segala nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kita semua yang siap memuji Tuhan berkata, amin. Haleluya. Haleluya. Saya undang seluruh jemaat bangkit berdiri, kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Kau telah pilih
Biarpun dalam lembah kekelaman, kami yakin Kau beserta dengan kami Tuhan. Amin. Yes. Kami mau aminkan itu Tuhan. Yes. Kasih Yesus. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Kami aman dalam-Mu Tuhan. Yes Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini,
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kabarnya? Semua dalam keadaan baik, amin. Hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Minggu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan, ya, dan intinya adalah bahwa kita ada dalam perjalanan kehidupan, ya, di mana di dalam perjalanan kehidupan kita, ya, kita harus punya kemampuan untuk mendapatkan arahan dari Tuhan. Supaya kita berjalan di dalam rutenya Tuhan. Ya, rute yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Rute perjalanan yang Tuhan tetapkan. Tetapi kita harus memiliki kemampuan untuk bisa mendapatkan arahan. Karena kalau tidak, maka kita akan hidup dari arahan siapa? Ya, bagaimana kita menghidupi kehidupan kita kalau tidak ada arahan dari Tuhan. Itu sebabnya kita yang harus berusaha untuk mendapatkan arahan dari Tuhan. Kalau kita sudah mendapatkan arahan dari Tuhan, ya, yang kedua adalah kita harus punya kemauan. Yang pertama tadi kemampuan untuk kita bisa mendapatkan arahan, tapi yang kedua ini adalah kemauan. Kemauan untuk apa? Untuk mentaati arahan yang Tuhan berikan. Ya, kalau kita sudah mendapatkan arahan dari Tuhan, ya, kita harus punya kemauan, tentunya punya kemauan yang kuat untuk bisa mentaati apa yang Tuhan arahkan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya itu akan membuat rute perjalanan kehidupan kita tidak akan salah, tidak akan keliru. Kita akan tetap dalam rutenya Tuhan. Dan kita percaya bahwa rute yang Tuhan berikan kepada kita, rute perjalanan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita, pasti adalah rute perjalanan yang terbaik, ya, yang Tuhan tetapkan bagi kita. Nah, hari ini kita akan belajar bersama, ya. Kita akan belajar bersama, judul firman Tuhan hari ini adalah Unexpected Road. Yaitu rute yang sesungguhnya kita tidak harapkan. Rute yang tidak pernah kita harapkan, ya, bahkan itu tidak terduga di dalam kehidupan kita. Tapi itu terjadi dan kita harus melewati rute itu. Nah, kita akan belajar bersama bagaimana sikap kita ketika kita ada dalam rute yang sebetulnya ini rute yang tidak kita harapkan. Ya, tentunya kita tahu, ya, apa yang saya maksudkan adalah rute yang tidak mengenakkan buat kita. Ya, rute seperti itu, ya, adalah rute yang tidak kita harapkan. Ya, nah itu sebabnya kita belajar hari ini. Dalam perjalanan kehidupan kita bisa saja kita mengalami situasi dan kondisi, ya, yang sebenarnya tidak kita harapkan. Ya, dan kita tidak menduga itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu yang saya sebut sebagai kita sedang melewati rute kehidupan yang saya sebut sebagai unexpected road. Yaitu rute perjalanan kehidupan yang tidak kita harapkan. Nah, kita akan belajar bersama apa yang Alkitab katakan. Kita masih belajar dari Kisah Para Rasul. Ya, kita masih belajar Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-40, ya, tapi hari ini kita akan belajar ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Tapi kita akan membaca dahulu ayat yang ke-26. Firman Tuhan mengatakan demikian. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan. Menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Yang saya akan garis bawahi adalah kalimat jalan itu jalan yang sunyi. Tuhan memiliki rancangan untuk kehidupan Filipus. Ya, Filipus mendapatkan arahan dari Tuhan, ya, untuk dia pergi ke jalan sunyi. Nah, hari ini kita akan belajar. Tentunya jalan sunyi bukanlah jalan yang diharapkan oleh Filipus. Ya, karena tentu jalan itu bukan jalan yang enak buat Filipus. Apa maksudnya, saudara? Itu sebabnya kita akan pelajari, ya, sebagai gambaran situasi dan kondisi seperti apakah, ya, jalan sunyi itu.
Nah, kita akan belajar yang pertama, jalan sunyi adalah jalan yang penuh bahaya. Jalan yang penuh bahaya. Kata sunyi ya di dalam bacaan yang kita baca tadi ya itu menggunakan kata Yunani eremos. Kata eremos ini diterjemahkan desert atau gurun. Ya. Itu sebabnya dalam terjemahan LAI diterjemahkan sebagai jalan sunyi. Karena memang di daerah gurun, di daerah padang gurun ya pasti sunyi karena tidak berpenghuni, tidak ada kehidupan, artinya tidak ada orang-orang yang hidup di sana ya. Jadi jalan sunyi adalah padang gurun atau daerah yang luas yang ditumbuhi oleh tumbuhan liar, tempat yang tidak berpenghuni, ya kering dan panas, bahaya, pasir hisap juga ada di sana, ya banyak binatang liar yang berbahaya. Nah, kalau kita melihat ayat yang kita baca tadi, ya jalan sunyi yang dimaksud itu adalah padang gurun Yudea. Itu letaknya di sebelah selatan tanah Israel. Ya, di sana ada juga lembah Kidron. Ya. Artinya apa? Artinya itu tempat yang memang sunyi. Tidak ada orang di sana. Nah, Tuhan mengarahkan Filipus untuk pergi ke sana. Bagi Filipus tentunya tempat itu ya padang gurun seperti itu, apalagi dia berjalan sendiri itu menjadi tempat yang berbahaya ya. Jalan sunyi menjadi tempat yang berbahaya bagi Filipus karena dia pergi seorang diri ya. Berbeda dengan Sida-sida. Kalau kita membaca ayat selanjutnya ya bahwa Filipus ke sana dia akan bertemu dengan Sida-sida ya yang sedang melakukan perjalanan. Tetapi pasti Sida-sida berangkat dengan rombongannya, ya, ada pengawalnya. Tetapi berbeda dengan Filipus. Filipus harus pergi sendiri, ya, seorang diri. Dan Tuhan mengarahkan Filipus untuk pergi ke jalan sunyi, sebetulnya adalah padang gurun. Nah, ini sebagai gambaran bagi kita, saudara, dalam perjalanan kehidupan kita bisa saja melewati rute perjalanan kehidupan yang penuh dengan bahaya. Kita melewati jalan sunyi. Yang saya maksud adalah jalan yang penuh dengan bahaya. Apa yang terjadi kepada Filipus sebagai gambaran buat kita. Bahwa ada saat-saat di mana kita bisa saja melalui rute perjalanan yang kita tahu itu penuh dengan bahaya. Ya. Daud menggambarkan tempat berbahaya bagi dia itu adalah lembah kekelaman. Ya, yaitu tempat yang penuh dengan bayang-bayang kematian. Artinya apa? Artinya bahwa dalam situasi dan kondisi seperti itu, ya, Daud merasa bahwa ada bayang-bayang kematian. Dia menggambarkan dirinya sebagai domba. Ya, ketika domba melewati lembah, sebetulnya itu tempat yang berbahaya bagi domba. Kenapa? Karena memang lembah itu menjadi tempat ya di mana domba itu bisa saja tanpa terduga ya dengan tiba-tiba dia bisa dimangsa oleh binatang buas. Karena dalam situasi seperti itu, khususnya di padang gurun, ya, lembah ini tentu adalah lembah yang di padang gurun, ya. Ya, tadi saya mengatakan di padang gurun Yudea, ya ada lembah juga, ya, di mana itu gambaran bahwa tempat itu sangat berbahaya, ada binatang buas. Nah, itu sebenarnya Daud mengatakan bahwa lembah kekelaman itu menjadi tempat yang berbahaya. Nah, Daud mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ayat ini
mengindikasikan kata aku tidak takut bahaya, itu berarti bahwa lembah kekelaman itu penuh dengan bahaya. Ya, penuh dengan bahaya. Tetapi sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Dalam hal ini saya ingin mengatakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa bisa saja saya dan saudara, seperti pengalaman Daud ini, kita juga bisa ada dalam lembah kekelaman. Artinya apa? Tempat yang penuh dengan bahaya, jalan sunyi, rute perjalanan kehidupan kita itu harus melewati jalan sunyi, yaitu tempat yang penuh dengan bahaya. Artinya apa? Pertanyaannya adalah, apakah hari ini sesungguhnya saudara, kau hari ini sedang ada di rute perjalanan yang seperti itu? Engkau sedang ada di rute perjalanan yang penuh dengan bahaya. Jalan sunyi yang engkau sedang lewati itu adalah tempat yang berbahaya. Apakah rute perjalanan kehidupan kita sedang ada di tempat-tempat seperti itu hari ini? Yang kedua, kalau yang pertama jalan sunyi, itu bisa berarti adalah tempat yang berbahaya. Tapi yang kedua jalan sunyi ini bisa berarti jalan yang sepi di mana tidak ada seorang pun bersama dengan kita. Ya, jadi kata ermos tadi dalam bahasa Yunani, kata sunyi, ya, kata ermos itu bisa juga berarti ya, kehilangan bantuan dan perlindungan orang lain. Terutama dari teman, ya, kenalan atau saudara atau orang yang terdekat dengan kita. Jadi menarik sekali ini. Jalan sunyi itu sebagai gambaran bahwa ada saat-saat, ada situasi dan kondisi di mana kita bisa mengalami keadaan di mana kita merasa sendiri, tidak ada orang yang bersama dengan kita. Ya, bahkan ketika pada saat itu kita membutuhkan bantuan orang lain yang sangat kita harapkan. Tetapi justru sebaliknya, tidak ada seorang pun yang membantu kita, ya. Tidak ada bahkan perlindungan dari orang lain, ya. Tidak ada bantuan dari teman, dari kenalan, dari saudara, atau bisa saja orang yang paling dekat dengan kita, bahkan pasangan kita bahkan. Bisa saja kita merasa bahwa kita sedang ada di dalam situasi dan kondisi kita merasa sendiri. Tidak ada orang lain yang memperhatikan kita. Bisa saja dalam hidup kita, dalam perjalanan kehidupan kita, rute perjalanan yang kita sedang harus lewati, ya, di mana tidak ada orang yang peduli, ya. Bahkan orang yang terdekat dengan kita bisa saja membuat kita kecewa. Jadi jalan sunyi yang kedua ini sebagai gambaran dari apa? Dari situasi di mana kita merasa sendiri. Tidak ada orang lain yang memperhatikan kita, yang bersama dengan kita. Apakah, pertanyaannya, itu yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara hari ini? Engkau hari ini merasa sendiri. Sebagai siapapun engkau, sebagai seorang suami, engkau merasa sendiri. Pasanganmu tidak memperhatikanmu. Sebagai anak engkau merasa sendiri karena orang tua tidak memperhatikan. Seharusnya orang tua bisa menolong dalam kondisi seperti ini. Atau engkau sebagai siapapun. Atau engkau sebagai seorang businessman. Engkau sedang mengalami situasi, ya, di mana bisnismu mengalami kondisi yang kurang bagus, ya, sedang drop. Butuh orang lain untuk membantu. Butuh rekan yang bisa membantu. Atau bahkan ada orang tua bahkan yang bisa membantu. Tetapi engkau tidak mengalami itu. Tidak ada seorang pun yang membantu engkau. Tidak ada seorang pun yang menolong engkau. Engkau ada dalam rute perjalanan kehidupan yang seperti itu.
Seorang rasul yang besar seperti Paulus bahkan pernah mengalami kondisi seperti itu. Di akhir pelayanannya, Alkitab mencatat bahwa Paulus pun mengalami situasi bahwa semua orang meninggalkan dia. Rekan-rekannya meninggalkan dia. Rekan sepelayanannya bahkan meninggalkan dia. Tidak hanya meninggalkan, tetapi membuat repot kehidupan Paulus. Membuat Paulus menjadi semakin menderita. Ya. Bahkan ya, Paulus menulis surat. Ya, dia tulis surat kepada Timotius dan mengatakan, Timotius, kalau engkau pergi ke Troas, ambil atau bawakan jubah saya yang ketinggalan di Troas. Ya, Paulus juga merasa kedinginan. Pernah merasa kedinginan seorang diri di dalam penjara. Tidak ada orang yang membantu. Alkitab mencatat, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Seorang rasul yang besar seperti Paulus mengalami kondisi seperti itu. Tidak seorang pun membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Ya, kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Ini perkataan Paulus. Itu sebabnya hari ini pertanyaannya, apakah engkau sedang ada di jalan sunyi? Engkau merasa seorang diri, semua orang meninggalkan engkau. Tidak ada seorang pun bahkan yang memperhatikan engkau. Kalau engkau ada dalam kondisi seperti itu, hari ini firman Tuhan ingin menolong saudara. Bagaimana sikap saudara, sikap saya dan saudara ketika kita ada di jalan sunyi. Ketika rute perjalanan kehidupan kita harus melewati jalan sunyi. Di mana itu tempat yang berbahaya. Ya. Tempat yang dipenuhi dengan bayang-bayang kematian. Atau tempat yang sepi. Engkau merasa tidak ada seorang pun yang memperhatikan engkau. Tidak ada bantuan dari siapapun. Termasuk orang yang terdekat dengan kita. Nah, hari ini yang harus kita mengerti ya, dan saudara pegang baik-baik adalah bagaimana sikap kita ketika kita ada di rute perjalanan jalan sunyi. Apa yang harus kita lakukan? Saya mengutip sebuah rumus tentang kehidupan, rumus kehidupan. Ya. Jack Canfield menulis dalam bukunya, ya, The Success Principle. Ada rumus kehidupan ketika kita harus ada di rute perjalanan jalan sunyi. Apa yang harus kita lakukan? Peristiwa ditambah respons itu sama dengan hasil. Sebetulnya ini ditulis kalau dalam bahasa Inggris itu event ya plus reaction ya equal dengan outcome. Jadi peristiwa itu apa yang terjadi, situasi dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, ditambah respon kita, respon saya dan saudara itu sama dengan hasil, ada outcome, ada hasil. Nah, menariknya Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaannya apa hasil yang kita dapatkan ketika ada peristiwa terjadi? Peristiwa saya mengatakan kalau kita sedang mengalami jalan sunyi. Peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita adalah peristiwa jalan sunyi. Di mana itu situasi dan kondisi yang tidak enak buat kita, yang tidak kita harapkan. Yang saya mengatakan unexpected road, ya, rute yang tidak pernah kita harapkan. Apa hasilnya dalam kehidupan kita ketika kita melewati jalan seperti itu, rute seperti itu? Apakah kecewa, sakit hati, takut, khawatir, putus asa, lemah, lesu,
meragukan Tuhan, mempertanyakan janji Tuhan dan seterusnya. Kalau itu yang terjadi, ini hasil yang negatif. Ini hasil yang negatif dalam kehidupan kita. Kalau kita mau supaya hasilnya itu berubah, supaya hasilnya menjadi positif, saya ingin katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, yang harus dirubah itu adalah respon kita. Kenapa? Karena peristiwa yang terjadi tidak mungkin kita bisa rubah. Ya. Peristiwa, jalan sunyi, rute perjalanan yang tidak enak itu tidak bisa dirubah. Yang bisa dirubah itu adalah respons kita. Jika kita ingin merubah hasilnya, maka kita harus merubah respons kita. Karena kita tidak bisa merubah peristiwa. Itu sebabnya kalau kita punya respons yang baik, kita bisa mengatakan, adalah baik bagi saya ketika merasa sendiri. Karena disitulah saya tahu bahwa ada Tuhan yang selalu memperhatikan saya dan membuat saya tidak merasa sendiri. Karena ada Tuhan yang menyertai. Karena ada Tuhan yang selalu bersama. Bahkan Daud mengatakan sekalipun dalam lembah kekelaman, dia tidak takut bahaya. Karena Tuhan yang menyertai. Kalau kita punya respons yang positif, berjalan dengan Tuhan, bukan berarti kita tidak akan melewati tempat berbahaya. Tetapi justru di tempat seperti itulah kita bisa mengalami Tuhan melalui kuasa-Nya yang menyertai saya, menyertai kita. Bapak Saudara sekalian, kalau kita punya respons yang baik, maka hasilnya itu akan jadi baik. Outcome-nya itu jadi baik. Kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang tetap tenang. Sekalipun kita melewati rute perjalanan jalan sunyi, jalan yang berbahaya, jalan yang kita merasa sendiri, unexpected road, ya, rute yang tidak kita harapkan. Sekalipun kita harus melewati itu, kita tetap tenang. Semakin percaya kepada Tuhan, semakin kuat iman kita. Tidak takut, tidak khawatir. Kenapa? Karena respons kita benar. Ya. Bapak Saudara sekalian, kita belajar dari Daud. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Perhatikan, ini respons yang luar biasa. Dia punya iman, percaya bahwa Tuhan itu beserta dalam kehidupannya. Dia tidak takut bahaya, bahkan gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Luar biasa. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Melewati lembah kekelaman. Suasana kehidupan Daud bukan menderita, tetapi sebaliknya. Dia tetap bersukacita. Perhatikan kata menghibur aku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dia tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Dia sebagai gembala, dia akan bertanggung jawab untuk dombanya. Gada digunakan untuk mengalahkan musuh-musuh, ancaman-ancaman bahaya. Ya. Tongkat itu juga dipakai untuk menolong domba. Ya. Kalau domba tersesat atau akan berjalan ke tempat yang berbahaya, jurang, ya, dan seterusnya. Maka tongkat itu dipakai untuk mengarahkan supaya domba tidak terjebak atau tidak masuk ke dalam jurang. Ya, gadamu dan tongkatmu itulah yang Daud percayai. Menarik sekali, saudara. Ya, kita juga belajar dari Paulus. Paulus mengatakan, sekalipun semuanya meninggalkan aku, tidak ada seorang pun yang membantu aku. Dia mengatakan, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Wow, luar biasa. Ya. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku. Dia tidak merasa sendiri karena ada Tuhan yang mendampingi. Ya, responsnya terhadap
jalan sunyi yang sedang dia lalui. Ya, rute perjalanan, ya, jalan sunyi yang sedang dilalui oleh Paulus. Paulus tidak merasa takut, tidak merasa sendiri. Ya, kenapa? Karena Tuhan mendampingi aku. Bahkan Tuhan tidak sekedar mendampingi, tapi Tuhan juga menguatkan aku, kata Paulus. Nah, itu sebabnya, ya, ini hal yang penting buat kita. Ya, sebagai orang percaya, kita harus punya sikap yang demikian. Tadi saya mengatakan bahwa bisa saja ketika kita berjalan dengan Tuhan, seperti domba berjalan dengan gembala, bisa saja harus melewati lembah kekelaman. Rute perjalanan yang tidak kita harapkan sesungguhnya. Ya, bisa saja. Tetapi jangan pernah takut. Karena kalau kita punya respons yang benar, maka kita akan menjadi orang percaya yang tetap tenang. Respons kita justru kita mengatakan di situasi-situasi seperti itulah kita semakin mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Kita semakin melihat kuasanya terjadi. Ya, tentu kalau semua keadaan baik-baik saja, ya, kita tidak melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Tetapi justru dalam situasi-situasi seperti itu, ketika kita merasa sendiri, Tuhan ada bersama dengan kita. Kita lebih lagi mengenal Tuhan kita dalam situasi seperti itu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengatakan ketika dalam perjalanan kehidupan kita melewati rute perjalanan jalan sunyi, jalan yang penuh dengan bahaya, atau jalan yang sepi di mana tidak ada seorang pun yang bersama dengan kita, yang memperhatikan kita. Ya, ingat, milikilah respons yang benar. Sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah meragukan Tuhan. Sedikit pun tidak akan pernah meragukan Tuhan. Sebaliknya, kita semakin mengalami kuasa Tuhan. Kita semakin memiliki pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi. Dan di sanalah Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan itu nyata, betul-betul nyata dalam kehidupan kita. Itu sebabnya hari ini kita belajar bersama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi pertanyaan saya, apakah engkau sedang ada dalam jalan sunyi? Engkau sedang ada di rute perjalanan yang sesungguhnya engkau tidak pernah harapkan. Kenapa ini terjadi dalam hidupku, Tuhan? Sempat mungkin kita bertanya seperti itu. Itu rute perjalanan yang tidak mengenakkan bagi kita, yang tidak kita harapkan. Pergumulan masalah yang terjadi. Bagi Daud itu seperti lembah kekelaman, ada di tempat yang berbahaya. Atau jalan sunyi di mana kita merasa sendiri, tidak ada seorang pun yang menolong kita, tidak seorang pun yang bersama dengan kita. Tetapi sekali lagi, saudara, kalau hari ini engkau sedang ada dalam situasi seperti itu, saya rasa firman Tuhan ini harus menjadi kebenaran yang engkau pegang. Sehingga engkau tetap bisa mengatakan bahwa sekalipun aku harus melewati rute perjalanan jalan sunyi, aku tidak akan pernah meragukan Tuhan. Aku tidak akan pernah mempertanyakan janji Tuhan. Karena aku percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupanku. Puji nama Tuhan. Itu sebabnya saya ingin setiap kita terima kebenaran ini menjadi kebenaran yang boleh memerdekakan kehidupan kita. Terima kebenaran ini menjadi kebenaran yang hidup dalam hidup kita. Dan itu akan mewarnai kehidupan kita hari lepas hari. Sehingga situasi apapun tidak akan membuat kita goyah sebagai orang percaya. Puji nama Tuhan. Itu sebabnya mari kita akan berdoa. Kita berserah kepada Tuhan. Kita menyerahkan kehidupan kita semuanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Karena firman-Mu
boleh memberikan kepada kami Tuhan prinsip-prinsip kebenaran. Ketika kami harus melewati jalan sunyi, kami harus melewati rute yang tidak pernah kami harapkan dalam perjalanan kehidupan kami. Dan rute itu tidak mengenakkan bagi kami. Kami mau Tuhan belajar dari kebenaran firman-Mu yang kami terima hari ini. Kami bisa memiliki sikap yang benar. Biarlah kami memiliki respons yang benar Tuhan. Ketika kami menghadapi situasi jalan sunyi dalam kehidupan kami. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar hari ini Tuhan, betul-betul menjadi bagian dalam hidup kami. Sebagai orang percaya, dalam perjalanan kehidupan kami, hari lepas hari, kami tidak takut Tuhan. Sekalipun kami harus melewati rute jalan sunyi, jalan yang penuh dengan bahaya. Tempat-tempat di mana tidak ada seorang pun yang bersama dengan kami. Tidak ada seorang pun yang memperhatikan kami. Kami tidak takut karena justru di tempat seperti itulah, dalam situasi dan kondisi seperti itulah kami tahu kuasa-Mu semakin nyata dalam kehidupan kami. Pribadi-Mu semakin nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu betul-betul menjadi bagian dalam kehidupan kami yang tidak akan pernah terambil dari kami, mewarnai kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari angkat kedua tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering.
Karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Surga terbuka, dibukakannya tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau memerlukan semuanya itu. Firman Tuhan mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Hanya bagimulah segala hormat, kemuliaan, pujian, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya katakan bersama, amin. Haleluya, puji nama Tuhan.